atas lipat rahmat taufik hidayah beserta inayahnya pada kita semua, yang mana pada hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Atas nikmatnya kita dapat hadir pada pagi hari ini dalam rangka pengajian rutin setiap minggu pagi yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Nahrawi. Salawat seiring salam marilah kita limpahkan kepada dunia kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya. Dia untuk kiamat nanti mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum pengajian dimulai, marilah kita buka dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadihin ya walikulin ya din syari'a wa ila hadratin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak jemaah sekalian, marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan guru kita bersama Bapak Ustadz Muhammad Nahrawi. Padanya kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi.
Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa qala ta'ala aidan al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa bil khusus yang kami hormati Ketua DKM Musholla Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula DKM hormat kita Bapak Muhammad Farikin, Seksi Umuria Bapak Redi, Bapak Winarto, dan juga Bapak-bapak dan juga Bapak Zainal selaku bendahara rupanya ini. Sohibul wilayah yang kami hormati Bapak Ketua RT 01, Bapak RT 02, Bapak Rizwalikun, dan juga bagi bapak-bapak hadirin jamaah yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim atau hormat saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang pantas yang indah kita ucapkan pada hari ini, hanya puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa nikmatnya, di antaranya ialah nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman serta nikmat Islam. Dengan beberapa nikmatnya lah alhamdulillah pada hari ini atas izin serta ridhonya, sehingga kita sama-sama dapat meringankan langkah kaki kita menuju tempat yang sangat mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertahlil, bertakbir, dan bertazkir, dilanjutkan duduk sejenak bermuajah bersilaturahim, diteruskan dengan ta'limul Quran wal ma'anil huruf, dan juga ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah itu Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita, dengan harapan Allah akan memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian, kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan istri, putra putri soleh dan solihah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Mekah dan Madinah menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin.
wabil khususil khusus membaca suratul Fatihah dikhususkan untuk Bapak Eko Novianto yang hari ini beliau kebetulan ulang tahun ya. Mudah-mudahan dengan barokahnya, dengan mujizatnya dan karomahnya suratul Fatihah ini, khususnya Bapak Eko Novianto diberikan panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, keluarganya dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya saleh dan salihah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama nusa dan bangsanya. Ala hadihin niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita doakan saudara kita, sanak famili kita, handai tolak kita, tetangga depan belakang kanan kiri kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, baik kurang sehat jasmaninya maupun kurang sehat rohaninya. Dengan barokahnya suratul Fatihah ini mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, kembalikan kesehatannya, dan juga Allah berikan hidayahnya kepada mereka sehingga mau menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Bapak hadirin jamaah sekalian, marilah kita kaji kembali juznya, masih juz 13. Di sini halaman 196, 197. Suratnya masih surat Yusuf. Ayatnya yang keberapa Pak ini? Ya, 86 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Abu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rawahillah. Innahu la yay'asu min rawahillah illa qaumul kafirin. Kafirun. Ayat ini masih mengisahkan tentang sejarahnya Nabi Yusuf alaihissalam beserta keluarganya dan ayahandanya. Ayat ini ayat kelanjutan ayat yang sebelumnya, bahwa ayahanda Yusuf alaihissalam selalu sedih mengingat terus tentang Yusuf sehingga ia jatuh sakit karena kesedihan dan emosinya pada saat itu, menahan emosi dari anak-anak yang
saking habis air matanya, menangis selalu tadhkuru Yusuf, mengingat Yusuf. Kemana ini Yusuf ya? Padahal Nabi Yusuf sudah menjadi orang yang bahagia. Ayat berikutnya, ya bunayya, hai anak-anakku, ilhabu, ini fi'il amar, ilhabu boleh, alhabu boleh. Ilhabu fatahassasu min Yusuf, pergilah kalian mencari informasi atau kabar tentang Yusuf wa ahihi, dan saudaranya yang bernama Bunyamin. Wala tai'asu min rauhillah, dan janganlah kalian berputus asa atas rahmat Allah. Innahu la ya'asu min rauhillah, sesungguhnya orang yang berputus asa atas keputusan Allah illa qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kufur atau orang kafir. Jadi kita selalu dianjurkan menghadapi situasi kondisi apapun, kita tidak boleh putus asa. Kita semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang maha segala-galanya. Tatkala kita menyerahkan diri, bertawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan membantu dan melindungi kita. Falamma massana wa ahlana, aku dalam keadaan atau aku sedang tertimpa atau ditimpa oleh kesengsaraan. Aku dan keluargaku sedang ditimpa dengan kesusahan. Ad-durru alaina, ad-durru wajina bido'atin, dan aku membawa barang-barang yang tidak berharga. Barang apa kiranya? Ialah yang buat ditukar dengan gandum atau dengan sembako tatkala waktu itu ya. Wajina bido'atin musdadin, dan membawa barang tukaran yang sekiranya tidak berharga. Akan tetapi fa'aufilanal kaila, maka sempurnakanlah timbanganku atau berikanlah kepadaku sembakonya atau gandumnya, karena orang Arab itu dulu, mungkin sekarang juga, mengonsumsinya roti atau dari gandum. Wa tasaddaq alaina, dan bersedekahlah kepadaku. Innallaha yazil mutasaddiqin, sesungguhnya Allah akan membalas kepada orang-orang yang bersedekah atau kepada orang yang selalu memberikan sedekah.
sedekah atau bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan kita ini termasuk ahli sedekah ya. Man anfaqa malun bis sedekah falyazdan. Barang siapa yang menginfakkan sebagian rezekinya buat sedekah akan ditambah. Ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah mengingatkan, Allah berfirman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagikan orang yang menanam satu biji yang mana akan dilipatkan sab'a sanabil, akan tumbuh dari 7 runggai. Dalam satu runggainya akan tumbuh mi'atu habbah, 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lah yang melipat gandakan apa yang Ia kehendaki. Maka jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita sering bersedekah, insya Allah akan rezekinya ditambah dan juga akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan ceritanya kalau orang yang suka gemar sedekah bangkrut, kagak ada. Bahkan akan lebih dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki yang tanpa diduga-duga ya. Enggak tahunya Pak Sugeng habis sedekah, tahu-tahu terus ada bisnis orang yang pengen dicariin mobil ya. Itu berarti min haitsu la yahtasib. Jadi rezeki yang tanpa diduga-duga ya. Mana tadi? Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Qala, maka berkata siapa yang berkata ini Yusuf ya, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi. Apakah kalian tidak sadar, tidak mengetahui, tidak mengerti apa yang diperbuat oleh mereka kepada Yusuf dan saudara-saudaranya? Jadi pada saat itu saudaranya Yusuf yang lain membenci Yusuf dan saudaranya yang bernama Bunyamin, yang anggapan mereka bahwa Yusuf dan Bunyamin yang paling disukai, yang paling disayang oleh ayahandanya ialah Nabi Ayyub alaihissalam. Antum jahilun, akan tetapi kalian tidak sadar ya, tatkala menyingkirkan, hendak membuang atau menghilangkan Yusuf, mereka tidak sadar bahwa Nabi Yusuf telah menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia menjadi jabat di kota Mesir. Qalu a'illaka la'ata Yusuf. Qala ana Yusuf wa ana akhi qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Qalu,
saudaraku yang bernama Bunyamin. Qad manallahu alaina, sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada aku dan kepada Bunyamin alaihissalam. Innahu may yattaqi, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa wa yasbir dan sabar, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yudhi'u ajral muhsinin, tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan atau orang yang berbuat baik atau orang yang baik. Jadi Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pahala kita yang tatkala berbuat kebaikan seperti pada pagi hari ini. Insya Allah Bapak-bapak sekalian tidak akan disia-siakan oleh Allah balasannya nanti pahala di akhirat kelak, ya. Pahala duduk di majlis taklim, ya, sama saja duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan khawatir bisnisnya ketinggalan, kita buru-buru meninggalkan majlis taklim, ya. Khawatir nanti ketinggalan olahraga sehingga kita habis sholat buru-buru pergi, nggak mau duduk di majlis taklim. Padahal orang yang seperti itu yang buru-buru khawatir nanti bisnisnya gagal, tahu-tahu yang disampaikan belum bangun, ya. Makanya insya Allah barokahnya orang duduk di majlis taklim akan diberikan kemudahan segala-galanya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Sebab doa kita ini semuanya dikabul oleh Allah. Akan tetapi ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang tertunda, nanti diberikannya di akhirat, ya. Kadang-kadang kita manusia kadang sabar, ya Allah ya Rabb, saya sudah bangun malam, sudah tahajud, sudah baca Quran, mulut sampai berbusa, kenapa kok hidupnya masih susah baik, ya. Padahal kita tanpa kita sadari bahwa kita ini dikasih kekayaan oleh Allah, ya. Coba jari kita kalau mau dijual 1 miliar, mau nggak ada jarinya dijual 1 miliar? Nggak ada, ya. Kita selalu harus bersyukur kepada Allah apa yang telah diberikan kepada kita, termasuk nafas kita. Coba kalau kesumbat sedikit saja, kita harus beli oksigen, ya. 1 botolnya berapa itu Pak Randy oksigen, ya? Kalau yang kecil aja, yang paling kecil, paling murahnya 25.000 atau 50.000, itu cuma buat 1 jam, ya. Kalau 24 jam berapa kira-kira kali 50.000, ya? Dikalikan usia kita 60 tahun, berapa duit kira-kira kita harus bayar, ya? Alhamdulillah dikasih gratis, cuman hanya dianjurkan, diharapkan kita bersyukur kepada Allah. Bukti bersyukur ialah menjalankan perintah-perintahnya, ya. Allah itu tidak rugi kalau hambanya mau bersyukur kayak kakek, ya. Allah nggak ada ruginya. Allah sudah maha kaya, maha segala-galanya. Yang rugi kita sendiri, ya. Dianjurkan suruh sholat kagak sholat, suruh puasa kagak puasa, suruh ngaji kagak mau ngaji. Saya mau udah pinter, udah tahu bacaan Al-Quran. Bukan masalah pinternya, kita masalah mencari pahalanya duduk di majlis taklim. Jadi bahwa pada saat itu saudaranya Yusuf masih ragu, masih menanyakan baik bahwa ini emang benar, ya. Qalu tallahi laqad asaraka
kelebihan buat kamu daripada aku ya. Jadi Allah memberikan kelebihan kepada Yusuf alaihissalam dibanding dengan saudara-saudara yang lainnya. Jadi makanya dia mengiri ya. Wa in kunna lakhati'in, sesungguhnya akulah orang yang bersalah dan berdosa. Ini sadar ya. Saudara-saudaranya Yusuf sadar tatkala melihat keberhasilan Yusuf alaihissalam. Qatas riba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Qala, maka berkata siapa yang berkata Yusuf alaihissalam, la tasriba alaikumul yawm, pada hari ini tidak ada cercaan buat kalian, atau tidak ada cercaan buat kalian pada hari ini. Yaghfirullahu lakum, Allah telah memberikan ampunan buat kalian. Wa huwa arhamur rahimin, Allah maha penyayang di atas yang penyayang dan dari segala apa yang dia sayangi. Jadi Allah itu maha penyayang dan juga akan menyayangi kita semuanya. Kalau kita sayang, insya Allah Allah akan menyayangi kita. Intan surullah yang surkum, apabila kita menolong apa yang telah diinginkan kepada Allah, agama Allah, Allah akan menolong kita. Kenapa sih? Padahal Allah juga tidak butuh pertolongan kita, akan tetapi supaya kita ini punya tahu diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Agama Allah dicerca di mana-mana, dihina di mana-mana. Kita sebagai seorang muslim gelenggam baik ya. Minimal secara moral, ala wa ya abul iman, dengan hati kita berdoa, mendoa minkum mungkaran baliwayu biadi. Barang apabila kita melihat kemunkaran baik yang ada di lingkungan kita, baliwayu biadi, maka robahlah dengan tangan atau dengan kekuasaan. Di antaranya di lingkungan kita yang punya kekuasaan ialah Bapak RT ya. Umpamanya ada rumah, ada orang kontrak ya, tahu-tahu kelihatannya udah laki bini atau belum, harus seleksi itu Pak RT ya. Kalau kita biasanya paling dengan lisan hati, maka robahlah dengan kekuasaannya. Wa ilam yastati bilal pabilisane, apabila tidak mampu, tidak punya kekuasaan, pabilisani, kita mengingatkan di antaranya para kiai, para habaib, para asatid yang selalu berdakwah, mengingatkan umatnya agar selalu berbuat kebaikan ya. Lalu yang terakhir ialah pabiqolbi, dengan hati kita, ala wayat abul iman, itulah selemah-lemahnya iman ya. Habis kita mau pakai kekuasaan kagak ada ya, nggak ada kekuasaan. Paling kita bisa dengan ucapan, pakai ucapan nggak mampu didoain ya. Kita doakan saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah, kita doain terus ya. Mudah-mudahan tetangga kita, kanan kiri kita yang saat ini belum dikasih hidayah oleh Allah, Allah segera kasih hidayah supaya menjalankan perintah-perintahnya. Innahu bil
komisi kabajuku kamisku kata Yusuf ya. Hada fa'alqu ala wajhi. Setelah itu gamisnya Yusuf diusapkan ke mukanya ayahandanya yang bernama Yakub. Kenapa? Pada saat itu ayahandanya Yusuf Nabi Yakub karena kekeringan air matanya sehingga menjadi putih alias tidak melihat, maka Yusuf alaihissalam pesan, ini bajuku tolong bawa, nanti diusapkan ke wajah ayahku, ya tiba siar, insya Allah nanti akan bisa melihat kembali ya. Pada saat itu dibawain gamisnya Yusuf itu untuk menghilangkan rasa sedih dan rindunya ya Yakub alaihissalam. Maka kita kadang-kadang punya orang tua seperti itu juga ya. Punya anak misalnya 15, belum ada satu masih diingat-ingat ya. Makanya jangan sampai orang tua sampai kangen, sampai menunggu-nunggu yang masih hidup. Bisa video call sekarang ya, kasih kabar, takut orang tua nunggu-nunggu. Dan juga tidak kalah pentingnya orang tua kita yang telah mendahului kita juga rindu atas doa-doa anaknya dan keluarganya. Oleh karenanya minimal setelah selesai sholat kita doakan ya, ila ruhi abi wa umi ghafarallahu lahu fi duruki ghafarallahu lahu dunuba fi kuburihi al-fatihah. Itu dikasih tadi apa? Didoain, dikirimin Fatihah. Kalau sudah almarhum enggak mengharapkan itu duit yang ratusan ribu, enggak membutuhkan duit yang 50-an ribu, akan tetapi kita punya rezeki, kita sedekahkan atas nama almarhum atau almarhumah, dan juga tidak mengurangi pahala kita yang telah memberikannya. Jadi setelah itu Yakub alaihissalam bisa melihat kembali. Wa atuni bi ahlikum ajmain. Setelah Nabi Yakub alaihissalam bisa melihat kembali, wa atuni bawalah kepadaku bi ahlikum saudara dan ibuku dan ahli-ahliku ajmain, semuanya dibawa ke Yusuf alaihissalam ya. Jadi makanya tatkala itu alhamdulillah Nabi Yakub alaihissalam setelah diusap dengan gamisnya Nabi Yusuf, alhamdulillah dengan kudrat Allah bisa melihat kembali. Walamma fasalatil airu qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula a'tufannidun. Walamma fasalatil airu, maka tatkala keluar kafilah dari kota Mesir, qala abu, maka berkata bapak mereka ya Yakub, inilah ajidu rihu Yusuf, sesungguhnya aku telah menemukan baunya Yusuf. Ini saking kangennya nih, saking kangennya orang tua terhadap anak ya, sampai-sampai membayangkan ini saya kayak bau-baunya Yusuf ini. Berarti memang sudah dekat, beliau akan ketemu dengan putranya yang bernama Yusuf alaihissalam. Laula antufannidun. Jadi ayahandanya menemukan baunya Yusuf alaihissalam, walaupun itu cuman perkiraan. Qalu tallahi innaka la
lafi dhalalikal qalil. Maka berkatalah mereka, tallahi, demi Allah, innaka sesungguhnya engkau lafi dhalalikal qalil, dalam kesesatan yang nyata. Dianggapnya sesat. Jadi Yusuf dan Yakub alaihissalam menemukan baunya Yusuf apabila laula antupadilun, apabila kamu tidak menganggap lemah akal saya. Jadi mereka itu yang aneh ini orang ini, masa sih jauh-jauh mas udah baunya Yusuf. Makanya ayat yang selanjutnya mereka mengatakan bahwa demi Allah sesungguhnya engkau dalam kesesatan, padahal tidak sesat. Satu ayat lagi ya, walaupun sudah titik ya. Falamma anja'al basira alqahu ala wajhihi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Falamma anja al-basyir, maka tatkala datang orang yang bawa kabar gembira, alqahu ala wajhihi, yang mengusapkan gamis ke muka ayahnya Yusuf ya Nabi Yakub alaihissalam, fartadda basiran, maka bisa melihat kembali. Qala, maka Yakub berkata, alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya, bahasa siluman ngomong apa kata gua, kata ini aku tahunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kalian tidak ketahui. Dalam arti aku juga udah tahu karena sudah dikasih tahu sama Allah, namanya seorang nabi ya, bahwa nanti akan bisa melihat kembali dengan asbabnya baju gamisnya Yusuf alaihissalam. Waktu jualan yang memisahkan kita, mohon maaf bila penyampaiannya kurang pas, kurang berkenan, kurang sempurna. Itulah keterbatasan saya. Mudah-mudahan yang baik datangnya dari Allah, bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi para jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dan sehat walafiat, sehingga pada hari Minggu yang akan datang kita bisa jumpa kembali. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.